Halo teman-teman semua, selamat siang. Hari ini hari Ahad, Minggu 13 Juli 2025. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu kenapa hari ini saya kok agak emosional gitu ya. Nanti saya kasih tahu kenapa ya. Gini teman-teman ya. Oke. Kita lanjut dulu yang tadi. Jadi ternyata setelah saya tanya sama ChatGPT yang itu tadi, ternyata kok kenapa nggak ada istilah mobilan sebagai counterpart dari kegiatan motoran gitu. Karena ternyata istilah mobilan itu sudah terasosiasi secara homonim ke mainan anak-anak. Mainan mobil-mobilan yang saya punya dulu tuh. Saya dulu punya banyak mainan mobil-mobilan, banyak teman-teman. Ya cuma seiring bertambahnya umur udah dilepas semua. Iya, saya SMP itu udah nggak lagi nggak punya mainan mobil-mobilan. Ada adik sepupu saya tuh tadi lagi keluar. Saya sengaja lewat rumah. Sengaja saya lewat depan rumah om saya. Ya, pengen tahu aja. Ya. Satunya lagi adik sepupu saya lagi pergi bawa mobil Tucson. Ya. Jadi kenapa nggak ada mobilan? Karena kata mobilan itu sudah terasosiasi secara homonim dengan mainan anak-anak, teman-teman. Saya dulu punya mainan mobilan banyak. Saya udah SMP pada waktu itu, jadinya pada dikasihin. Iya. Jadi nggak punya mainan mobil-mobilan lagi saya. Tapi sejujurnya saya tuh jujur masih suka gitu loh lihat mainan mobil-mobilan atau replika mobil gitu, diecast kalau sekarang biasanya diecast mobil-mobil gitu. Saya suka teman-teman, walaupun itu kalau yang orinya banget harganya muehong mahal gitu. Tapi kalau untuk sebuah hobi, apalah arti sebuah rupiah, ya nggak? Nah teman-teman, itu jadi ternyata penyebabnya. Jadi orang terlalu sudah mengasosiasi kata mobilan itu sebagai mainan mobil-mobilan gitu. Makanya kan nggak lazim kalau misalkan nih ada ini misalnya ditanya kan, "Yuk habis dari mana?" Ya, motoran ke ini misalkan ke Dieng. Motoran ke Dieng misalkan. Ya wes Wonosobo deket perjalanan nih. Ya. Wonosobo misalkan. Misalkan Dieng gitu. Ya. Tapi kalau ditanya sama orang, "Kamu habis dari mana?" "Mobilan ke Dieng." Nah, bingung orang, mobilan ke Dieng. Kedengarannya tuh nanti jadi strange, teman-teman. Mobilan. Itu. Orang kalau bawa mobil, palingan dijawabnya ya habis dari Dieng, habis jalan ke Dieng gitu. Akan kayak gitu. Nggak ada orang pakai mobilan ke Dieng. Jarang teman-teman, harus diakui aja, jarang. Ya, jarang. Padahal itu counterpartnya logis loh. Ya. Begitulah budaya pop Indonesia ya teman-teman. Jadi gitu ya.
ternyata. Nah, karena juga di dalam konteks Indonesia yang ekonominya begini ini ya, satu memang gak semua orang punya mobil, teman-teman. Gak semua orang punya mobil tuh terbagi lagi jadi dua. Satu, gak semua orang punya mobil yang dibeli cash tunai utuh gitu. Alias ada orang yang beli mobil, memang punya mobil, tapi belinya kredit, nyicil, DP, angsurannya lama banget tadi disinggung. Yang kedua adalah orang yang benar-benar nggak punya mobil. Gitu. Orang yang benar-benar nggak punya mobil. Jadi mobilitasnya kemana-mana ya dengan angkutan umum atau dengan angkutan online misalkan, atau dengan motor paling enggak. Kalau sekarang kan orang lebih senangnya kalau untuk bermobilitas di Jakarta ini pakai motor kan, yang lebih efisien, yang lebih bisa mosak-mosok kemana-mana gitu ya, daripada mobil kan yang ruang geraknya lebih terbatas gitu. Begitu. Nah, gak semua orang punya mobil. Gitu. Maksudnya gini, gak semua orang punya mobil yang dibeli dengan tunai, cash. Gitu. Kalau beli mobil tunai cash itu kan berarti kan mobil itu full punya kita. Gak ada tanggungan, angsuran, apa cicilan kepada bank dan sebagainya. Jadi kita beli cash tunai, dan itu juga menghindari kita dari perbuatan riba. Karena riba itu adalah dosa. Itu. Kita harus pegang itu. Kalau kita orang Islam jangan kredit, jangan, dosa, riba nanti, ya. Nggak boleh. Nanti itu nggak ada uangnya beli. Kalau nggak ada uangnya nggak usah dulu beli. Nggak usah nekat kredit juga. Gitu. Nanti kita kapan waktu bahaslah tentang sistem kredit krudut kala kapitalis pagan ini, Pak. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas insyaallah ya. Jadi gitu teman-teman. Saya tuh seneng kalau ada kegiatan mobilan atau paling enggak ya gini teman-teman ya. Karena orang punya mobil pada umumnya kan biasanya kalau nggak dibawa sendiri, jalan sama keluarganya atau jalan sama orang yang dianggap deket lah, ya soulmate, pacar, suami, istri, anak, ya kan. Nggak seluruh santero keluarga tuh dibawa, nggak. Ataupun palingan cuma kalau teman pun teman circle terdekatnya aja naik mobil gitu. Iya. Biasanya begitu, biasanya seperti itu. Dan orang pakai mobil itu lebih ke arah utilitarian dan arahnya lebih ke eksklusif. Kenapa gak semua orang punya? Dan komunitas mobil pun juga jarang pakai istilah mobilan, dan mereka menggunakan istilah yang lebih teknis. Gitu, kayak car enthusiast, car junkie atau macam-macam gitu istilahnya. Banyak kegiatan-kegiatannya juga apa, kalau mobil tuh biasanya run, morning run, evening run, lebaran run, Ramadan run ya, geber di jalan tol itu biasanya. Jarang ada yang mobilan kayak touring motor gitu, jarang teman-teman, kecuali kalau beberapa komunitas yang udah well established, kayak tadi saya sebut TKCI, Pentermania, Avanza Nation, Velocity, apalagi sebut aja komunitas-komunitas yang udah apa well established. Nih contohnya kayak komunitas mobil warna putih, White Car Community tuh ya, White Car Community tuh ada.
Jadi komunitas penyuka mobil-mobil yang warna putih itu juga ada kegiatannya gitu. Itu multi make. Kalau yang tadi itu kan one make cars. Kayak TKCI itu udah pasti ininya Toyota. TKCI, Avanza Nation, Velocity pasti itu dari Toyota. Terus Pentermania dari Isuzu. Terus apalagi TDI, Tough Diesel Indonesia tuh Daihatsu gitu. Terus apalagi misalkan banyak ya yang one make apa ada lagi tuh apa namanya Cardona, Carnival Sedona, CSOC ya, Carnival Sedona Owners Club itu. Tuh pasti anunya Kia, CSOC gitu. Terus apa misalkan? Apalagi misalkan banyak yang lebih banyak yang one make komunitasnya daripada yang multi make. Kayak white car community itu dikit yang multi make. Kebanyakan one make community. One make tuh maksudnya dari satu manufaktur ya. Kalau multi make tuh dari banyak manufaktur. Gitu. Seakan seperti itu ya. Tapi yang paling besar adalah nomor satu tadi saya udah bilang Avanza Nation plus Velocity plus satu lagi komunitasnya Daihatsu Xenia itu apa namanya lupa saya. Kalau digabungin itu jadi melewati ini apa TKCI keanggotaannya Toyota Kijang Club Indonesia yang anggotanya adalah pemilik dari 7 generasi Toyota Kijang dari Kijang Buaya sampai Kijang Zenix yang barusan itu. Begitu teman-teman. Nanti kalau ada Kijang generasi ke-8 nanti ada Kijang yang generasi ke-8 ini akan masuk ke TKCI juga. Toyota Kijang Club Indonesia. Gitu. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi ternyata memang mobil di Indonesia itu nggak populer seperti motor ya, karena mobil di Indonesia itu dipandang sebagai sesuatu yang eksklusif, terpandang. Orang kalau udah punya mobil, sekalipun itu mobil tuir, itu tandanya orang tuh udah lumayan gitu. Sekalipun yang dibeli adalah mobil tuir, gitu, mobil bekas. Nah, orang akan lebih lumayan lagi kalau dia bisa beli mobil baru tunai. Nah, itu pandangan orang sini. Tapi kalau saya tuh gini teman-teman ya, saya punya pandangan yang sangat-sangat lain, ya. Bagi saya anak mobil itu terbagi jadi beberapa level ya. Kalau anak mobil level yang paling tinggi, level top of the line atau level kaisar, saya bilang level emperor, nih saya kasih tahu ya, ketika road trip mobilnya bukan mobil yang biasa-biasa, bukan. Dia bawa mobil yang paling sugi, paling luareng kalau bahasa Jawa, paling muahalnya dia bawa road trip. Ya, dia bawa road trip dari Jakarta ke Surabaya lah misalkan. Kan lumayan tuh Jakarta Surabaya berapa tuh jaraknya? 700 sampai 1000 km full tol. Dia bawa mobil yang mahal-mahal tuh. Ferrari, Rolls-Royce, tergantung mobilnya. Dia bawa mobil Ferrari yang top. Misalkan Ferrari yang bermesin V12 atau V8 misalkan. V8 masih biasa, V12 ya, Ferrari yang V12. Bawa Rolls Royce Ghost atau Phantom atau Kulinan sekalian misalkan ya, dia bawa road trip kayak gitu. Nah, dia gak pusing berapa kali harus isi bensin selama road trip Jakarta Surabaya itu. Nah, dan mobil-mobil itu dia pakai juga gak hanya sekedar pajangan atau dipakai pas weekend, tapi dia pakai juga hari-hari.
Jadi jadi masalah operasionalnya udah nggak mikir lagi. Berapa rupiah tuh habis buat operasional, buat BBM, buat perbaikan, servis, suku cadang, dan sebagainya. Udah nggak mikir lagi duitnya. Itu baru namanya anak mobil sejati, saya bilang. Anak mobil sejati, anak mobil premium, anak mobil yang kaisar levelnya. The Emperor, bukan Sultan, bukan King, bukan Emperor, kaisar. Tapi kalau anak mobil cuma pakai mobil yang ngetop, yang premium, yang mahal, cuma pas sebagai mobil weekend doang, cuma sebagai mobil hiburan doang, ya bagi saya itu biasa. Masih anak mobil biasa itu. Si levelnya masih level prince itu, level pangeran, ya. Ya, itu aja teman-teman obrolan ringannya. Terima kasih udah menonton. Bye bye.